Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Saya Nilu Pratiwi dari Prodi Pendidikan Biologi NIM 21141412003. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan sebagai ilmu. Nah, dalam presentasi kali ini ada pembahasan utama yang akan saya bahas dan kupas secara tuntas, yaitu apa itu pendidikan, definisinya secara etimologi dan juga terminologi, apa itu ilmu secara umum, dan juga apa itu pendidikan sebagai ilmu, baik itu secara umum dan juga menurut pakar-pakar ilmu pendidikan, serta persyaratan dari pendidikan sebagai ilmu, sifat-sifat pendidikan sebagai ilmu, serta fondasi-fondasi yang diperlukan dalam pendidikan sebagai ilmu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pedagogi, yang dimana kata ini juga terdiri dari dua kata utama, yaitu paid yang artinya anak dan agogi atau agogos yang artinya membimbing. Itulah sebabnya mengapa istilah pedagogi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu atau seni untuk mengajar anak, atau yang biasa disebut sebagai the art and science of teaching children. Pendidikan secara umum adalah usaha dan juga sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar nantinya peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya atau talenta yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga berakhlak mulia, serta keterampilan yang ia perlukan baik untuk dirinya, masyarakat, keluarga, bangsa, dan juga negaranya nantinya. Dan ilmu secara umum merupakan pengetahuan yang bersifat umum dan juga sistematis, di mana pengetahuan ini dapat disimpulkan sebagai suatu hal-hal tertentu yang berdasarkan pada asas-asas atau kaidah-kaidah umum. Berikutnya yaitu pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu yaitu teori tentang pendidikan, perenungan tentang pendidikan, dalam arti di mana ilmu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan tentang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktik-praktik pendidikan. Berikutnya yaitu, apakah itu pendidikan sebagai ilmu menurut pakar-pakar atau ahli-ahli pendidikan. Adapun pengertian pendidikan sebagai ilmu menurut pakar atau ahli pendidikan yaitu, yang pertama menurut S. Bojonegoro. Pendapatnya sama seperti apa itu pendidikan sebagai ilmu secara umum. S. Bojonegoro mengungkapkan bahwa pendidikan sebagai ilmu merupakan ilmu yang berkenaan dengan suatu teori pendidikan perenungan tentang pendidikan dalam arti luas, di mana ilmu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang soal-soal yang timbul dalam praktik-praktik pendidikan. Sedangkan menurut Setterfield, pendidikan sebagai ilmu merupakan suatu bangunan yang sistematis mengenai aspek-aspek tertentu secara kuantitatif dan juga objektif. Dan dalam proses pembelajaran menggunakan instrumen-instrumen secara seksama dan dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji dalam pengamalannya seringkali diterapkan sebagai sebuah eksperimental. Yang berikutnya itu persyaratan-persyaratan apakah sajakah yang harus dipenuhi dalam perspektif pendidikan sebagai ilmu. Dalam suatu kawasan studi, pendidikan dapat tampil sebagai disiplin ilmu bila memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama itu memiliki objek studi, di mana objek studi yang dimaksudkan terdiri dari dua objek studi. Yang pertama itu objek material. Objek material dari pendidikan adalah perilaku manusia itu sendiri, dan juga objek formalnya adalah di mana fenomena pendidikan dalam suatu perspektif yang luas dan juga integratif. Syarat yang kedua yaitu memiliki sistematika. Sistematika dari ilmu pendidikan dibedakan menjadi 3 bagian pengklasifikasian. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai gejala manusiawi. Nah, dari hal ini dapat menghasilkan suatu analisis yang dimana adanya komponen pendidikan yang saling berinteraksi di dalamnya dalam suatu kegiatan atau secara keseluruhan untuk mencapai tujuan-tujuan atau komponen pendidikan tersebut, di mana komponen-komponen pendidikan tersebut adalah yang pertama terdiri dari tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan juga lingkungan pendidikan atau yang biasa kita kenal sebagai sekolah. Yang berikutnya itu sistematika yang kedua adalah pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia. Menurut seorang pakar ahli ilmu pendidikan yaitu Neong Mohajir, sistematika ini bertolak belakang dari fungsi-fungsi pendidikan sebelumnya, yaitu di mana nantinya sistematika ini akan menumbuhkan kreativitas peserta didik, menjaga lestarinya nilai spiritual dan juga dari peserta didik
menyiapkan tenaga kerja yang produktif nantinya. Sistematika yang ketiga yaitu pendidik sebagai gejala manusiawi. Menurut ahli pendidikan yaitu Mokhtar Bukhari, ilmu pendidikan mempunyai 3 dimensi utama. Dimensi yang pertama itu lingkungan pendidikan. Dimensi yang kedua yaitu jenis-jenis persoalan dalam pendidikan. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi waktu dan juga ruang. Syarat yang ketiga yaitu memiliki metode-metode, di mana metode-metode yang dimiliki dalam ilmu pendidikan yaitu yang pertama adalah metode normatif, berkenaan dengan konsep manusiawi yang diidealkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya itu metode eksplanatori, berkenaan dengan pertanyaan kondisi dan kekuatan tentang apa yang membuat suatu proses pendidikan itu dapat berhasil. Yang berikutnya itu metode teknologis, berkenaan dengan bagaimana dan apa cara yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Yang berikutnya itu metode deskriptif. Fenomenologis mencoba untuk menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan kemudian mengklasifikasikannya menjadi beberapa bagian. Yang berikutnya, metode hermeneutis. Metode ini bertujuan untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan juga historis untuk menjelaskan makna dan juga struktur dari kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu metode analitis dan juga kritis. Metode menganalisa secara kritis tentang istilah, pernyataan, konsep, dan juga teori-teori yang ada dalam praktik-praktik pendidikan. Selain dari persyaratan-persyaratan tadi, apakah ada sifat-sifat dari ilmu pendidikan? Jawabannya tentu saja iya, ada. Sifat-sifat dari ilmu pendidikan yaitu yang pertama, ilmu pendidikan bersifat empiris. Pendidikan bersifat empiris karena objeknya dapat dijumpai dalam dunia pengamalan. Yang berikutnya, pendidikan juga bersifat rohaniah. Pendidikan bersifat rohaniah karena suatu pendidikan berdasar atas tujuan manusia dan nantinya tujuan utamanya yaitu tidak membiarkan peserta didik bersifat seenaknya atau berada pada keadaan alaminya. Yang berikutnya itu bersifat normatif karena berdasarkan atas pemilihan antara mana yang baik dan juga mana yang buruk, di mana ilmu pendidikan itu selalu berurusan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan terkait tentang siapakah manusia itu biasanya termasuk pada bidang filsafat, yang dimana filsafat tersebut tercantum pada filsafat antropologinya. Pendidikan juga bersifat historis. Pendidikan bersifat historis karena pendidikan memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dan dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan juga filsafat yang berpengaruh pada zaman-zaman tertentu. Pendidikan juga bersifat teoritis dan juga praktis. Dalam praktik ilmu pendidikan, teoritis para pendidik harus pandai dalam mengatur dan juga dalam mensistematikakan atau mensistemkan di dalam suatu pikirannya terkait tentang masalah yang tersusun pada sebuah pola pemikiran pendidikan. Yang terakhir, pendidikan juga bersifat universal karena pendidikan juga bersifat umum. Di dalam ilmu pendidikan, teoritis mencakup seluruh aspek-aspek kegiatan pendidikan. Nah, untuk lebih memahami bahwa ilmu pendidikan adalah memerlukan pemikiran yang teoritis, di mana setiap pendidik memerlukan kritik-kritik atau sumbangan dari para ahli-ahli tertentu atau orang lain, sehingga ia dapat belajar dari mana catatan-catatan kritik dan juga saran dari orang lain tersebut. Dan pada akhirnya, sehingga pendidik tersebut dapat menjadi atau dapat dikatakan sebagai bahwa ialah seorang pendidik yang belajar berdasarkan teori. Pondasi-pondasi ilmu pendidikan. Pondasi-pondasi ilmu pendidikan yang merupakan fakta-fakta dan juga prinsip-prinsip yang dasar dan juga yang melandasi pencairan kebijakan-kebijakan dan juga praktik pendidikan dan juga berharga dan juga yang efektif. Pondasi-pondasi ilmu pendidikan ini dibedakan menjadi 3 bagian, yang dimana pondasi yang pertama yaitu pondasi historis. Pondasi historis mengandung beberapa substansi utama, yaitu yang pertama itu membimbing, yang bertujuan untuk menilai ide-ide yang masih survive dari masa lampau dan juga mendorong kita untuk menolak ide-ide yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma. Yang berikutnya itu membantu kita untuk menjadi intelligent thinking educational workers. Selain itu, pondasi ilmu pendidikan juga membantu dalam untuk memilih tujuan dari isi pendidikan dan juga proses pendidikan modern, memberikan bahan-bahan untuk pemikiran
baik itu secara aktif dan juga kreatif. Berikutnya itu dapat menstimulasi kita untuk melengkapi karya para tokoh besar dan juga melaksanakan ide-ide yang mereka inginkan sesuai dengan kondisi yang sekarang. Mengembangkan sikap yang berharga sesuai dengan kerendahan hati dan juga kesabaran, memberikan pengetahuan yang berharga tentang perkembangan dan juga peradaban. Fondasi yang kedua yaitu fondasi filosofis, memberikan makna bahwa hakikat pendidikan adalah sebuah proses pengembangan seluruh potensi kemanusiaan, baik fisik dan juga jasmaninya, maupun psikis dan juga rohaninya, agar tertuju ke arah yang lebih sempurna dan juga lebih baik dan lebih bijaksana, di mana pendidikan itu berupaya untuk memerdekakan manusia dalam artian bahwa manusia menjadi manusia yang mandiri, agar tidak tergantung kepada orang lain secara terus-menerus. Kemerdekaan ini terdiri dari mandiri, berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan juga dapat mengatur dirinya sendiri. Pendidikan berarti pula sebagai daya upaya untuk memajukan pengembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan juga jasmani. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni penghidupannya peserta didik selaras dengan alamnya dan juga masyarakatnya nantinya. Fondasi yang berikutnya adalah fondasi sosiologis, memberikan beberapa makna-makna tertentu bagi pengembangan pendidikan, yakni yang pertama yaitu apresiasi terhadap adanya kenyataan tentang pluralitas budaya dalam masyarakat. Yang berikutnya yaitu pengakuan terhadap hakikat manusia dan juga hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pengembangan bertanggung jawab dan juga tanggung jawab terhadap masyarakat yang dunia. Dan yang terakhir adalah pengembangan tanggung jawab dari manusia terhadap planet bumi ini. Nah, dari hal tersebut, peranan pendidikan dapat dipahami bukan saja secara konteks mikro atau kepentingan anak didik melalui proses interaksi antara pendidik dan juga peserta didik atau dalam proses pendidikan, melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara, serta kemanusiaannya. Fondasi-fondasi pendidikan ini menjadi dasar pengembangan pendidikan yang nantinya akan diteruskan pada konteks aksi real. Dan di dunia nyata, pendidikan memerlukan pemikiran yang mendalam dan juga komprehensif pada praktik pendidikannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan bagi teman-teman atau saudara semuanya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi karena saya hanyalah seorang manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.